Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama ada Unaziro, saya sendiri dengan NIM 2018-11218. Ada Rizka Putri Ayu Febrianing Tias dengan NIM 223. Lisinda Purnama Putri dengan NIM 227. Ada Idam Farobi dengan NIM 250. Ahmad Zainal Arifin dengan NIM 251 dan yang terakhir ada Ilmi Adi Saputro dengan NIM 261. Di sini kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang strategi bisnis. Di sini kelompok 4 mengambil studi kasus dari strategi bisnis pada perusahaan PT Omega Internusa. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2006 yang berlokasi daerah Waru, Sidoarjo. PT Omega Internusa ini bergerak di bidang retail yang mana sebagai pendistributor barang-barang customer goods. Customer goods merupakan barang-barang atau kebutuhan yang sering dicari oleh konsumen. Customer goods sendiri dapat meliputi kosmetik, peralatan rumah tangga, bahan makanan dan minuman, obat-obatan, dan juga tembakau. Selain itu, PT Omega Internusa juga memiliki beberapa masalah dalam mengatasi persaingan bisnisnya. Yang pertama adalah munculnya kompetitor baik pendatang baru maupun pendatang lama. Masalah yang kedua adalah persaingan harga yang sangat kompetitif sehingga PT Omega Internusa harus mempunyai strategi lain untuk mampu bersaing dengan para kompetitornya dan membuat customer tidak mudah berpindah ke penjual lain. PT Omega Internusa sebelumnya telah menetapkan strategi penetapan harga yang telah dilakukan selama ini, yaitu dengan memberikan harga yang lebih murah, menjaga tingkat kualitas pelayanannya, dan mengutamakan tingkat spesifikasi barang sesuai permintaan pembeli dengan harga yang lebih kompetitif. Lalu, karena PT Omega Internusa berada di tahap pertumbuhan, maka digunakan strategi yang sesuai, yaitu strategi bisnis intensif. Materi yang selanjutnya yaitu strategi penetrasi pasar yang dilakukan oleh PT Omega Internusa. Strateginya yaitu selalu menjaga kualitas produk dan menguatkan pelayanan terhadap pembeli agar pembeli tersebut tidak beralih ke penjual yang lain. Contoh nyatanya yaitu melakukan promosi melalui koran, media dan internet. Selain itu juga mengadakan promo-promo khusus bagi pembeli agar menarik pembeli untuk membeli produk tersebut. Yang selanjutnya yaitu strategi pengembangan pasar yang dilakukan oleh PT Omega. Strateginya yaitu dengan melakukan perluasan wilayah distribusi penjualan dan membuka cabang-cabang baru di tempat yang belum tercover oleh PT Omega Internusa itu sendiri. Contoh strategi pengembangan pasar PT Omega Internusa memperkenalkan produk atau jasa yang ada ke daerah baru untuk memperbesar pangsa pasar. Strategi pengembangan produk. Strategi ini merupakan strategi untuk bertujuan agar perusahaan dapat meningkatkan produk atau jasa yang ada sekarang. Contoh, PT Omega Internusa melakukan atau pengembangan produk yang sudah ada agar perusahaan dapat meningkatkan penjualan. Kesimpulan, strategi bisnis adalah sebagai suatu kebijakan dan sikap yang dilakukan unit bisnis atau perusahaan yang berkaitan dengan pesaing, pelanggan, dan pemasok untuk memperoleh keunggulan kompetitif. PT Omega Internusa menerapkan jenis strategi yang dilakukan perusahaan, yaitu strategi intensif yang meliputi strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan pasar, dan strategi pengembangan produk. PT Omega Internusa menerapkan
jenis strategi intensif yang meliputi strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan pasar, dan strategi pengembangan produk karena perusahaan termasuk berada di tahap pertumbuhan. Maka strategi yang sesuai adalah strategi intensif. Selama ini PT Omega Internusa telah menerapkan strategi bisnis dengan tetap menjaga kualitas pelayanannya dengan mengutamakan tingkat spesifikasi barang sesuai dengan permintaan pembelinya. Demikian beberapa hal yang dapat kelompok 4 sampaikan dalam presentasi kali ini. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sekaligus memohon maaf apabila terdapat tutur kata dalam penyampaian materi yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.